Kadang hidup terasa seperti sedang mati dalam masa uji coba gratis. Kosong, sepi, dan tidak merasakan apa-apa. Sudah berapa hari aku tidak bicara dengan siapapun. Notifikasi yang ada di ponselku pun sudah lama tidak berbunyi, selain dari anak-anak yang menyebalkan itu. Makananku tinggal mie instan yang bahkan kuiris jadi 2 agar cukup untuk pagi dan sore. Sabun cair sudah kuisi air supaya bisa dipakai lebih lama. Dulu aku pikir hidup sendirian itu tenang dan bebas. Tapi nyatanya, bangun pagi tanpa semangat, tidur malam tanpa harapan, waktu berjalan tapi aku diam di tempat. Apa yang harus aku lakukan? Mau kerja tapi tak tahu harus dimulai dari mana. Mau jual sesuatu tapi tak ada yang tersisa. Bahkan aku bingung kenapa aku masih bertahan. Apakah semua orang merasa seperti ini? Atau cuma aku yang hidup tapi lupa caranya hidup? Enggak lu doang kali, sama gue juga. Udah diem lu lu mah enak kayak. Ya emang, gue bosen banget dah sumpah. Bangun tidur ngopi, ngelamun, tidur lagi, ngopi lagi. Ya mudah-mudahan aja lu sukses punya pabrik kopi. Ya stres. Stres, bukannya amin, malah stres. Ya maksudnya lu yang stres pas gue sukses. Damn. Buntu otak gue, sumpah dah. Itu tanda-tanda depresi, Bi. Lu harus ikut yoga. Emang siapa yoga? Itu anak Bu Santi, setan lu. Yoga itu olahraga, babi. Oh, gua kira minuman yang asam itu. Itu yogurt, Rungkad. Si Gia yang botak, kenapa lu yang gak punya otak sih? Yoga tuh olahraga, peot. Emang susah sih ngomong sama pengangguran. Aduh. Sorry. Lomba RT terhebat sekabupaten. Dapatkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah plus piala kebanggaan. Wah, guys, sini. Baca nih. Apa emang? Kenapa? Apaan? Lomba RT terhebat sekabupaten. Dapatkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah plus piala kebanggaan. Wow, mantep, Cok. Mantep kan, Cok? Yes, gue punya ide. Bang Topan, ada kabar baik bang. Dengerin ya, saya yang bacain. Lomba RT terhebat sekabupaten. Dapatkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah plus piala kebanggaan. Keren gak tuh? Mantep tuh bang. Ikutan bang. Lu pada bisa diem gak sih? Hah? Lu gak lihat gue lagi apa? Tapi bang Topan, kenapa lagi sih nih orang? Udah. Pergi sono ganggu aja lu. Tapi bang, ini kesempatan. Tahu bang, iya bang. Tapi abang udah denger kan kalau kabupaten lagi ngadain lomba? Iya, gue udah tahu. Udah tahu? Beneran udah tahu? Iya, gue udah baca kemarin. Itu lu nemu brosur di mana? Di Gardu kan? Lah, iya bang. Palingan juga bekas gua buang kemarin. Loh, iya, waduh, terus? Udahlah, lupain. Nggak bakal menang kita ikutan lomba kayak gitu. Sadar diri aja. Lu kan tahu kampung kita kayak gimana. Eits, jangan khawatir dulu Bang Topan. Kayak baru kenal aja sama kita. Iya. Tahu lu, Bang Topan bisa menang dengan ngandelin kita, ya nggak? Justru karena gua kenal kalian, gua jadi makin gak yakin buat bisa menang. Waduh. Udah lah, nggak usah aneh-aneh. Mending lu pada nyari kerja sono, biar nggak bikin malu nih kampung terlalu banyak pengangguran. Tapi bang, lu mau mamerin apa selama lomba? Gue tanya, ha? Mau mamerin ini nih, mamerin jenggot yang gue cabutin tiap hari, ha? Ya, jangan gitu dong bang. Udah. Jangan ganggu gue dah. Gue lagi nggak mood. Udah mah gue lagi mikirin nasib. Yang datang malah pengangguran kayak lu pada. Nih kayak gue nih, walaupun nganggur juga, tapi ada hal lain yang gue kerjain. Bangga amat ketimbang nyabutin bulu ketek doang juga. Tahu. Udah, gini aja deh Bang Topan. Pokoknya Bang Topan harus ikut serta dalam lomba ini. Lumayan bang, hadiahnya 50 juta. Sekarang Bang Topan cukup iyain aja dulu. Sisanya kita yang ngatur, gimana? Ya udah terserah lu deh. Gua nggak mau pusing. Atur aja. Oke, fix ya. Kita mau cabut dulu. Kita mau diskusi dulu di rumah si Peot. Ayo guys. Ayo. Tumben ya Bang Topan gak kayak biasanya. Lagi pusing dia kayaknya nak. Kayaknya. Jarang-jarang soalnya gue ngelihat Bang Topan sengeselin itu. Tapi nggak lama dia mah angotnya Yot. Besok juga udah normal lagi. Iya sih. Oke,
Sekarang kita pikirin dulu apa yang bisa bikin kampung kita terkenal. Baru kita harumkan ketua RT-nya. Setuju, Bi. Gimana kalau kita bikin gosip aja? Kalau ternyata di kampung kita itu ada satu orang pemuda tampan yang selama ini disembunyikan oleh ketua RT. Gimana tuh? Emang siapa pemuda tampannya? Maksudnya siapa? Ya elah, masa mau dijelasin sih? Najis. Itu jatuhnya nyebarin berita hoax, Mas, kalau kayak gitu. Apaan sih lu? Udah. Terus gimana ini? Ayo pikirin. Bentar, gua mau nanya dulu. Lomba RT terhebat itu melingkup apa aja emang? Maksudnya, apa aja yang dinilai sama penyelenggaranya? Ya, jadi dari tadi lu nggak ngerti konsep perlombaannya kayak gimana? Kagak. Ya, gimana sih lu ya? Peot. Jadi gini, Yot. Bukannya gua so pinter ya. Ini buat pengetahuan lu juga, sialan. Iya. Jadi gini ya. Jelasin, Dot, jelasin. Setan, ngapa gua yang jelasin, bego? Ya gua juga kagak ngerti. Ya, Gimana sih? Yo, gimana sih? Lu ngerti emang Robi, ha? Kagak sih. Gua mah yang penting fokus sama hadiahnya aja. Bego. Gini. Nih, gue jelasin ya. Lomba RT terhebat itu biasanya mencakup berbagai aspek. Misalnya, lomba kebersihan di kampung, kesehatannya, keasriannya, budaya, kemandirian, dan lain-lain. Pokoknya, ketua RT ini harus jadi sorotan buat semua warganya termasuk warga dari RT sebelah. Jadi intinya, yang dinilai itu seberapa hebatnya sih peran Pak RT ini di kampungnya? Gitu. Gitu. Demikian. Tai. Emang harus ya kayak gini aja gue jelasin? Ya harus lah. Kalau nanti gua udah bapak-bapak, terus gua dipilih jadi ketua RT, gua jadi tahu apa yang harus gua lakuin. Ya nggak? Ya, kalau lu jadi ketua RT, gua mah mending belain pindah rumah, nak. Bajingan. Terus apa ini langkah pertama kita? Ada masukan gak, Dot? So pasti, tenang aja. Gini sih kalau kata gua mah. Gimana kalau kita riset dulu? Kita keliling dulu ke kampung, apa yang harus kita benahin di RT kita ini? Dapur gua nadat, bocor soalnya. Brengsek lu kesempatan, PA. Emang nggak termasuk ya? Ya kagak lah sialan. Udah, lanjut ah. Ya gitu, pokoknya kita keliling dulu deh. Terus kita list dulu tuh, mana aja yang mau dibenahin. Setuju. Bener tuh. Abis itu, gimana kalau kita keliling RT sebelah? Mereka kan saingan kita. Sekalian aja kita jadi mata-mata, ya nggak? Nah, bener tuh. Setuju. Ya bener. Oke. Bagus. Waduh. Pak, Parungkat. Bapak? Lagi pada ngobrolin apa nih, tumben? Kalau dikasih tahu malah makin ribet. Aduh, kasih tahu jangan ya. Dia mah suka ribet orangnya. Elah, kepo orang tua. Jadi gini, Parungkat. Bi. Enggak, kita tuh lagi ini, Parungkat. Biasalah, lagi mau Agustusan, mau ngomongin lomba gitu, Parungkat. Tapi ya, Bang RT-nya lagi pusing katanya. Belum bisa diajak ngobrol itu, Bang Topan. Oh, kebetulan dong kalau gitu. Kenapa tuh? Gua mau minta bantuan sama lu pada. Bantuan apa, Parungkat? Kira-kira kalau gua ngegantiin posisi si Topan pada setuju nggak? Waduh. Maksudnya Bapak pengen jadi ketua RT gitu? Ya, iya. Waduh. Kok ngedadak, Pak? Mimpi apa? Enggak. Ini sih politik. Jangan-jangan dia udah lihat brosurnya. Gimana? Pada setuju nggak kalau gua gantiin posisi si Topan? Tar dulu. Parungkat ada apa dulu nih tiba-tiba pengen jadi ketua RT? Iya, Parungkat. Gua jangan bilang karena Parungkat udah tahu brosur itu. Iya. Brosur apaan? Gak ngerti gua apa yang lu omongin. Emang brosur apa sih? Jangan paru-paru deh. Bapak udah tahu kan soal brosur itu? Astaga si Peot, lu nuduh gua. Gua nggak tahu brosur apa yang lu maksud. Apalagi brosur tentang lomba RT yang ada hadiahnya. Mana gue tahu. Basi nih orang tua. Lupa dia siapa yang mau dia kelabui. Tunggu dulu sebentar ya. Ngapain Bapak lu? Gak tahu. Waduh, kok nangis, Pak? Gue nggak tahu harus ngomong apa. Yang jelas, lu semua nggak bakal percaya sama gue. Kenapa, Pak? Semalam gue mimpi si RT Jalil datang ke rumah. Beliau pesan amanat ke gue. Beliau bilang,
Kad, tolong lanjutin jabatan gue sebagai RT di kampung ini, Kad. Gue gak mau kerajaan gue jatuh ke tangan orang lain. Cuma lu satu-satunya orang yang pantas menduduki tahta itu. Waduh. Iya, begitu beliau bilang. Aduh, saya jadi terharu, Pak Rumkan. Iya, sama. Sebenarnya gue gak kuat nyeritain ini sama lu semua. Tapi ini amanat yang gak bisa gue rahasiain sendirian. Yang sabar ya, Pak Rumkan. Ya benar. Iya. Tapi Pak Rumkan nggak bohong kan, Pak? Enggak, sumpah demi apa gue gak bohong. Oh, iya Pak Rumkan. Tapi ntar dulu Pak. Dot, please. Ini amanah dari orang yang udah meninggal. Keramas jatuhnya. Keramat setan. Tapi tadi kan Pak RT bilang, gua nggak mau kerajaan gua jatuh ke tangan orang lain. Sedangkan dia sendiri yang ngasih itu ke Bang Topan. Gimana tuh? Emang lu udah yakin kalau si RT ngasih ke si Topan, ha? Maksudnya gimana? Ya kan kita nggak tahu obrolan mereka di dalam rumah. Siapa tahu selama ini si Topan yang maksa-maksa pengen jadi RT. Waduh, bisa jadi. Rasanya nggak mungkin sampai segitunya Pak. Ini lagi ngomongin RT Pak, bukan ngomongin presiden. Ya jadi lu nggak percaya kalau si RT milih gua jadi penggantinya, ha? Tahu. Ya masalahnya ketua RT tuh dipilih oleh warga Pak, bukan oleh pocong. Dot. Bucet dah. Udah Dot, lu nggak boleh ngomong gitu. Ntar lu kualat loh. Ini amanat loh. Lu mau main-main sama amanat? Hah, amanat, tai lah. Dah lah, ayo gue mau balik. Yo, Dot, duluan ya. Iya. Nggak ada. Nggak percaya gue. Apaan? Ya tapi jangan langsung menyimpulkan gitulah. Ya, sama aja lu juga. Blow on kalau kata gue mah. Ya tapi kan bisa aja Dot, omongan dia bener. Lu gimana sih, Bi? Kayak baru kenal aja sama Pak Rumkan lu. Udah jelas-jelas dia itu licik. Gua yakin dia udah tahu soal brosur itu. Makanya dia tiba-tiba pengen jadi RT biar dapetin hadiahnya. Ya udah, iya udah. Terserah lah. Udah amat gua mah. Oke, makasih. Yuk. Anjir lah, punya teman goblok semua. Nggak ada gitu yang mendingan dikit. Baru lihat air mata si Rumkan aja langsung pada luluh. Gimana lihat congeknya? Jadi benar karena Bapak udah tahu brosur itu, makanya Bapak pengen jadi RT. Iya. Nggak usah gitu, kenapa sih Pak? Malu peot sama temen-temen. Jadi lu nggak ngedukung gue, ha? Ya bukan nggak ngedukung. Jadi lu nggak mau duit yang 50 juta itu? Jangan pede dulu, ngapa sih Pak? 50 juta juga kalau menang, kalau kalah Bapak cuma bikin malu diri sendiri. Lu nggak percaya kalau gue bakal menang? Ya ampun Pak. Emang Bapak kira gampang apa saingan sama RT lain? Yang udah jelas lebih unggul dari kita. Lu brengsek emang Yot lama-lama. Lu kalau gue menang gak bakal lu gue bagi sepeser pun. Enggak, Peot nggak bakal minta. Tuh, berani taruhan Peot. Awas lu ya. Liatin lu ntar. Bukannya ngedukung sama orang tua. Lu lagi yang datang. Ngapain sih, Dot? Sorry bang, ganggu waktunya. Gua kesini cuma mau ngasih rokok nih buat lu. Nih ambil. Oh, iya makasih. Sorry nih bang, bukannya gua mau ikut campur. Tapi abang akhir-akhir ini kelihatannya murung banget. Emang lagi mikirin apa sih bang? Ya, nggak apa-apa sih kalau nggak mau cerita juga. Ya maksud gua mah, siapa tahu gua bisa bantu gitu. Kan abang juga suka bantuin gua sama anak-anak. Gue lagi bingung aja, Dot. Gue udah nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Ya Allah bang, kan masih ada gua sama anak-anak. Bukan itu. Udahlah, gak usah bahas itu. Istri maksudnya. Ya, itulah salah satunya. Ya udah, tinggal carilah. Tampang ada, nyali punya. Apa susahnya bang? Terus lu pikir cewek mau gitu gua kasih makan rumput tiap hari? Ya jangan rumput juga. Apa kek, tanah liat kek lu bentuk jadi ayam goreng. Blok doa. Justru itu. Ya udah cari duit dulu berarti yang banyak. Baru cari calon istri. Mau nyari kerja kemana gua posisi kayak gini? Ya coba tanya sama teman-teman abang. Siapa temen gua? Papi ya? Oh iya ya. Enggak deh, gua kalau harus balik lagi ke sana. Gini aja deh. Abang sabar aja dulu. Ntar gua coba cari-cari loker di sekitaran sini. Siapa tahu ada. Gimana? Ya boleh. Tapi gitu. Ya paling kuli jatuhnya. Nggak apa-apa emang Bang Topan kerja kasar. Ya nggak apa-apa lah. Apa aja mau gua lakuin. Yang penting bisa buat makan sama rokok gua tiap hari. Ya udah deh. Kalau gitu besok gua coba cariin deh. Oke. Nah tapi gini bang. Ini tujuan gua kemari ada maksud. Apa tuh? Yang soal lomba itu bang.
Udahlah, nggak usah ngomongin lomba, apain? Tapi bang, ini lumayan hadiahnya 50 juta. Ya kalau menang, kalau enggak, gua tuh nggak butuh duit 50 juta, Dot. Gua cuma butuh duit buat makan tiap hari. Ya itu cukup bang, buat abang makan selama setahun. Ya ampun, Dot. Terus gua makan harus nunggu lomba selesai dulu gitu. Ya, tapi kan... Udahlah, kalau perlu gue cari pengganti buat gantiin gue jadi RT di sini. Ya, jangan dong bang, sayang atuh. Justru itu gue lagi pusing. Ini udah mau Agustus, boro-boro ngadain lomba buat warga. Ya tapi kan bang, kalau diganti sayang bang. Udah. Gue nggak mau bahas soal itu. Pokoknya besok gue cari orang buat gantiin posisi gue. Emang gak dipikir-pikir dulu apa, Pan? Udah saya pikirin baik-baik, Pak Rungkat. Tapi ya emang ini yang saya mau. Padahal semenjak lu ngejabat jadi RT, banyak perubahan, Pan, di kampung ini. Bisa aja, Pak Rungkat. Perubahan apanya? Dari dulu juga begini-gini aja. Seenggaknya di kampung ini grafiknya jadi lebih bagus ketimbang dulu. Lain cerita itu mah, Pak Rungkat. Ya udah yuk, antar saya ke kepala desa. Saya mau ngasih surat pernyataan, malu sendirian. Ayo. Tapi bentar, gue mau nanya dulu nih, Pan. Kenapa tuh? Lu udah dapet penggantinya belum? Belum sih. Justru itu biar Pak Lurah aja yang nunjuk. Ntar kan dia musyawarah lagi sama warga setempat. Ya gue juga tahu. Cuman kan ribet. Sama aja lu ngerepotin Pak Lurah. Ya juga sih. Abis saya bingung nyari penggantinya. Siapa coba di sini yang punya potensi? Iya sih. Siapa ya? Ayo, siapa ayo? Jangan sembarangan kalau pilih-pilih pengganti. Harus yang udah deket sama lu. Yang udah deket. Siapa ya? Saya tahu. Gimana kalau Pak Badot aja? Jangan. Dia suka korupsi tahu. Oh, iya juga ya. Iya. Gimana kalau Pak Haji? Jangan atuh. Ntar dia malah bikin pengajian seminggu 70.205 kali. Gua sih ogah. Siapa dong? Gimana kalau si Yusuf? Dia terlalu muda. Belum kawin. Ntar siapa yang dipanggil Bu RT? Masa Pak RT doang? Siapa ya? Kalau Mang Endang aja gimana? Jangan atuh. Dia kan punya warung. Lu mau uang kas warga dibelanjain kerupuk? Waduh, ya terus siapa dong, Pak Rungkat? Pak Alek aja, Pak Alek. Gimana? Lu Pak Alek gampang kesurupan. Emang lu gak takut dipelototin pas mau minta tanda tangan ke dia ntar? Ya terus siapa lagi dong, Pak Rungkat? Jadi bingung saya. Ya siapa kek yang menurut lu orangnya bijaksana? Gak ada lagi kayaknya, Pak. Diinget-inget atuh. Ingat lagi. Siapa ya? Ayo, bisa ya. Ingat-ingat lagi. Aduh, saya nggak inget selain orang-orang tadi. Masih ada. Diinget-inget lagi coba. Yuk bisa. Apa Pak Rungkat aja ya? Nah, coba aja dulu ajuin ke si lurah ya. Mau naik apa nih kita ke kantor desa? Sepeda saya. Wih, Bang RT nih. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Lurah. Sehat. Gimana? Ono opo Pak Rungkat, Bang RT, tumben? Saya mah cuma nganter si Topan doang, Pak Lurah. Oh, iya. Ono opo Topan? Pak Lurah. Aduh, saya jadi nggak enak. Itu Pak Lurah, saya mau mengundurkan diri jadi RT di sini. Loh, kenapa Pan? Ada masalah? Oh, enggak Pak Lurah. Enggak ada masalah apa-apa. Saya cuma udah nggak bisa aja ngejalanin tugas saya. Alasannya? Saya mau nyari kerja Pak keluar. Nggak enak kan kalau ditinggal. Lagi pula saya juga kurang pantas jadi RT. Kalau bukan almarhum Babeh Jalil yang milih saya. Oh gitu. Iya Pak Lurah. Ya wis, nggak apa-apa kalau gitu alasannya. Toh saya kira ada masalah. Enggak Pak Lurah. Ya wis aman, nggak usah dipikirin. Tapi udah dapat penggantinya. Pengganti ya? Lah iya penggantinya. Bagusnya sih Mas Topan yang nyari. Yang menurut Mas Topan orang yang bisa dipercaya, tanggung jawab, dan ya berpotensi lah. Ada sih. Sekalipun nggak ada ya udah apa-apa Mas Topan. Tenang aja, nggak usah dipikirin. Biar saya yang ngatur. Si Topan, ragu amat lu, bukannya buru jawab.
kalau gua penggantinya gitu. Eh, Sebenarnya ada, cuman Ya wis. Nggak usah pusing Mas Topan. Takutnya sampean pengen buru-buru nyari kerja toh? Itu biar saya aja yang ngatur. Tenang aja Mas Topan. gitu ya Pak Lurah. Iya, wis lah, nggak usah diambil pusing ya. Oh, atau gini aja Mas Topan, gimana kalau kita adakan pemungutan suara? Kan lebih adil toh. Tenang, soal anggaran nanti saya siapin. Tapi besok loh, ya. Oh, boleh juga sih. Atau bisa juga Mas Topan sekedar mengadakan musyawarah sama warga setempat dan tokoh masyarakat. Gimana? Yo terserah Mas Topan lah, mau pilih yang mana sama aja. Boleh juga sih. Babi lu Pan, masih nggak peka aja lu sialan. Gua udah pura-pura batuk juga. Masa iya harus gue colok mulut gua biar muntah di muka lu? Ya wis lah, atur aja. Nggak usah diambil pusing. Jadi mau yang mana? Mau pemungutan suara? Apa mau sekedar musyawarah? Atau mau nyari penggantinya langsung juga iso? Langsung aja jadiin hari ini juga. Maaf Pak Lurah. Ya wis gitu aja Pan. Saya mau ada tamu lagi. Gak enak udah janji. Oh iya Pak Lurah, iya. Nanti kita lanjut via WA aja ya, oke? Oh iya Pak Lurah, nggak apa-apa. Yo wis, ada yang mau ditanyain lagi? Apa udah cukup jelas? Nggak ada Pak Lurah, cukup jelas kok. Oke, kalau gitu terima kasih. Ya, kita yang terima kasih Pak Lurah. Maaf udah ganggu waktunya ya Pak Lurah ya. Oh, ya udah apa-apa, santai aja, yo. Iya Pak Lurah. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Makasih juga sebelumnya. Oh iya, silakan. Naik apa ke sini tadi? Naik sepeda Pak Lurah. Oh, ya wis. Hati-hati ya. Iya Pak, mari Pak. Yo, mari. Gua hancurin lu sekalian. Babi lu emang Topan. Iya. Mati lu. Pak Rungkat kenapa sih? Ini sepeda saya loh. Kenapa dihancurin? Emang kenapa kalau gua hancurin, ha? Lu mau marah? Apa mau ribut? Ya ayo. Lu belum tahu kalau gua marah, ha? Ya ampun Pak. Emang Pak Rungkat kenapa sih? Pakai nanya lagi lu. Lu ngapain coba dari tadi diam aja? Bukannya ngomong lu kalau udah bawa penggantinya? Ya gimana Pak? Dari tadi saya udah mau ngomong, tapi Pak Lurah yang ngerocos terus. Ya lu potong dong. Lu jelasin kalau udah bawa penggantinya. Ya kan Pak Rungkat denger sendiri. Saya emang mau ngomong dari tadi juga. Alah lu, emang gak niat kan lu ngajuin gua jadi RT? Astagfirullah Pak. Sumpah saya nggak gitu. Saya setuju kok kalau Pak Rungkat jadi RT-nya. Bener. Iya bener. Ya harusnya lu tuh to the point aja sih. Nggak usah muter-muter ngomongin pemungutan suara segala. Kan dia Pak yang ngebahas itu, bukan saya. Ya lu juga sama aja ngeladenin. Ya nggak enak lah Pak Rungkat. Terus gimana sekarang gua tanya? Ya udahlah, Pak Rungkat tenang dulu. Udah ayo pulang dulu, nggak enak ribut di sini. Ya udah lah. Bener lu ya? Iya bener. Ntar besok saya ke situ lagi, sekalian saya ajuin Pak Rungkat. Lu aja tapi gua nggak ikut. Malu gua sama si Lurah. Itu masih punya malu. Gua tabok congor lu. Iya. Ya udah gitu aja ya. Pokoknya lu jangan sampai ngadain pemungutan suara ya. Apalagi musyawarah sama warga. Iya. Lagian ngebet banget sih. Kayak gede aja gaji RT. Emang lu kira gua ngebet pengen jadi RT karena lihat gajinya, ha? Bukan. Gua cinta sama warga gua, tahu nggak? Ya percaya aja deh, biar nggak berisik. Gua jatoin nih. Dengar, emang benar Bang Topan mau mengundurkan diri jadi ketua RT? Iya kali. Gua juga denger sih. Kata orang-orang sih begitu. Jangan pura-pura baru dengar dari orang deh. Bapak kan yang nganter dia ke kelurahan. Ya iya. Emang kenapa kalau gue yang nganter? Ada yang salah, ha? Dia aja mau nganter gue ke Lombok. Masa gue nggak mau cuma sekedar nganter ke kantor desa? Ya enggak ada yang salah. Siapa juga yang ngomong salah? Ya udah. Tapi awas ya, kalau sampai Bapak ngajuin buat jadi penggantinya, awas aja Pet mah. Ya lu, emang apa salahnya kalau gue ngegantiin posisi si Topan? Ya nggak salah juga. Yang salah tuh caranya. Kalaupun Bapak pengen jadi RT, biar warga yang milih, jangan Bapak yang ngajuin. Siapa juga yang ngajuin? Emang lu kira gue pengen banget apa jadi ketua RT? Gue mah dipilih syukur, nggak dipilih juga nggak apa-apa. Alah, omong kosong. Lagian lu sama orang tua bukannya support kek, gimana kek? Walaupun lu anak durhaka yang udah pasti calon masuk neraka jahanam, tetap aja lu anak gua, Yot. I know. Tapi Pet malu Pak sama temen-temen. Apa jadinya kampung ini kalau Bapak yang jadi ketua RT? Ya, insya Allah sih sejahtera menuju Indonesia emas. Alah.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lurah. Ada apa Pak Lurah? Jadi gini Mas Topan. Maaf tadi siang tuh saya buru-buru udahin obrolan kita di kantor. Oh, enggak apa-apa Pak Lurah, santai aja sih. Kan Pak Lurah ada tamu juga. Enggak, itu bohong. Sebenarnya saya enggak ada tamu, Mas. Loh, terus? Jadi gini Mas Topan. Harusnya tadi tuh Mas Topan datang sendiri aja, jangan bawa-bawa Parungkat. Kan Mas Topan tahu sendiri dia kayak gimana orangnya. Oh, emang kenapa ya Pak Lurah? Maaf saya belum connect. Intinya gini Mas Topan. Parungkat tuh dari dulu sering ngajuin pengen jadi ketua RT. Sampai dia berkali-kali ikut menjadi kandidat saat pemilihan ketua RT. Tapi ya udah pernah kepilih. Oh, gitu. Saya nggak tahu sih, soalnya saya baru di sini Pak Lurah. Tapi emang kenapa Pak Lurah alasannya? Ya nggak perlu saya jelasin sih. Semua warga juga udah tahu dia orangnya kayak gimana. Oh, gitu ya Pak Lurah. Iya, pokoknya gini Mas Topan. Kalau sampai dia ngocok-ngocok Mas Topan buat jadiin dia penggantinya, jangan mau ya. Saya titip itu aja satu. Gawat Mas Topan kalau sampai dia jadi RT di situ. Baru aja mau saya ajuin dia. Lo jangan dong. Iya deh Pak Lurah. Terus jadinya gimana dong? Gini aja, Mas Topan bikin pemungutan suara aja. Kumpulin semua warga, cari kandidat 3 orang yang akan dipilih jadi ketua RT. Nah, terus kalau Pak Rungkat ngajuin jadi kandidatnya di mana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak bakal juga ada yang milih dia. Oh, iya deh, siap. Ya udah, besok ke kantor saya ya. Ambil uangnya buat biaya operasional kegiatan itu, oke? Oke, siap Pak Lurah. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ini? Baru aja gua mau ngajuin Pak Rungkat. Gawat, bisa-bisa di blender sepeda gua kalau sampai dia marah. Aduh, gimana gua ngejelasinnya sama dia? Iya, halo Bang Topan. Bapak lu ada nggak ya? Nih, ada sama gua. Kenapa tuh Bang? Coba kasih HP-nya ya, gua mau ngomong. Iya Bang. Nih, Bang Topan mau ngomong katanya. Iya. Halo Pan, kenapa? Pak Rungkat. Bapak bisa nggak ke rumah saya dulu? Ada yang mau saya omongin nih, penting. Pasti tentang itu ya. Jangan seneng dulu dong. Ada apa lagi, ha? Ya udah, makanya sini ke rumah. Saya tunggu ya. Iya deh. Ya udah. Ada apa, Pan? Jadi gini Pak Rungkat. Tapi Pak Rungkat jangan marah dulu ya. Iya. Emang gue pernah marah-marah. Ada apa emang? Tadi Pak Lurah nelpon. Katanya calon RT pengganti saya tuh wajib hasil pemungutan suara dari warga Pak, bukan dipilih langsung sama saya. Udah mulai kurang ajar si Topan sama gua. Dia kira gua takut apa sama mantan mafia. Gua yakin dia digosokin sama si Lurah. Lurah. Kalau bukan gua yang bantuin lu dulu, siapa yang mau milih lu jadi kepala desa, ha? Babi emang. Parungkat. Bi. Iya Parungkat. Nggak nawarin mampir, Bi. Waduh, mau ngapain ya? Pasti ada maunya nih. Nggak usah Parungkat, lanjut aja. Ya kan, maksa. Lagi santai nggak? Enggak sih, lagi sibuk sebenarnya. Bisa aja lu. Isep rokok doang juga bilangnya sibuk. Ya kan tetap aja Pak, butuh tenaga, waktu dan pikiran. Mikirin apa sih lu, masih muda juga. Beras saya habis Pak. Beras habis, Rungkat solusinya. Sini, duduk Parungkat. Enggak, takut lu nya sibuk. Enggak, saya mau bercanda. Udah sini duduk. Iya deh kalau gitu. Dari mana Parungkat? Tumben lewat sini. Biasalah, keliling, patroli. Namanya juga calon RT. RT apaan sih? Itu keliling segala. Ya, sama aja lah. Parungkat, emang Parungkat beneran Pak mau gantiin Bang Topan jadi RT? Ya, kok lu tahu sih? Ayo, lu udah punya firasat ke situ ya? Ya, bukan firasat Pak. No, anak bapak no ngoceh mulu tiap hari, malu katanya. Emang durjana tuh anak, nggak ada ngedukungnya sama sekali sama orang tua. Heran gua. Tahu ya? Oh iya Bi, lu punya duit nggak 2 juta? Ya elah Parungkat, boro-boro 2 juta Pak. 2.000 aja susah.
Salah orang Parungkad kalau nanya begitu sama saya. Justru gue datang ke orang yang tepat. Maksudnya? Lu mau nggak duit 2 juta itu? Ya mau lah, siapa yang gak mau duit 2 juta? Tapi bukan hasil kerja ya, males saya kerja. Enggak, tenang. Ini gue kasih cuma-cuma buat lu. Asal lu mau bantuin gue. Gimana? Hah? Bantuin apa tuh? Sini. Gua nggak jadi dipilih sebagai penggantinya si Topan karena si Topan udah digosokin sama si Lurah. Nah, besok si Lurah sama si Topan mau ngumpulin warga buat pemungutan suara di rumah si Topan. Iya, terus. Nah, gue mau daftar jadi calonnya. Nggak tahu dah tuh siapa aja saingan gue. Yang jelas gue mau minta bantuan sama lu. Gimana caranya? Gue menang pas pemilihan besok. Waduh, saya bantuin apa? Itu kan dipilih oleh warga, Pak. Dengerin dulu. Justru itu. Gua minta bantuan lu sama geng kancut lu itu buat ngerayu warga biar milih gua. Ya tapi gimana caranya, Pak? Gini aja, mending antar gua yuk ke rumah si Dot. Dia kan suka ada aja tuh solusinya. Ya, Parungkad, kayak nggak tahu dia aja. Dia kan nggak pro sama Parungkad, benci malah. Ya sama aja lu juga nggak pro sama gua. Tapi kalau udah denger duit 2 juta tadi, pro kan lu jadinya? Iya juga sih. Ya udah deh, ayo. Ayo. BTW tapi lu jangan bilang-bilang si Peot ya soal ini. Iya, nggak bakal. Si Topan juga jangan. Iya, paham. Gua sih pengennya lu aja sama si Dot yang jadi tim gua. Sama si Mata Jengkol juga boleh tuh kalau dia mau. Ya nanti deh, coba saya omongin. Ya udah. Halo, Bi. Dot, keluar dulu dia bentar. Gue lagi di depan rumah lu nih sama Parungkad. Hah? Ngapain? Ada perlu dia, penting. Bohong lu. Makanya keluar. Bentar. Lah iya, ngapain dia, Bi? Keluar dulu ngapa sih? Ribet lu. Bisnis gede ini pokoknya. Nah, boleh tuh. Kebetulan gue butuh duit nih buat nyusulin si Gia ke Australia. Ya udah gece makanya. Oke. Kalaupun Parungkad besok terpilih jadi ketua RT, emang dapat duit, Pak? Kan enggak kali. Dapat duitnya bukan dari situ. Ya dari lomba RT terhebat yang di brosur itu. Ya elah, Pak. Itu kan belum tentu menang, Parungkad. Bisa lu ngomong begitu? Giliran ke si Topan lu yakin banget bakal menang. Dia kan berpotensi, Pak. Apaan? Orang dia nggak tertarik sama brosur itu? Ya, iya sih. Gini aja deh. Saya bisa aja bantu Parungkad menang pemilihan besok. Taruhlah itu upahnya 2 juta kan ya. Terus Parungkad mau minta bantuan juga buat lomba RT terhebat itu yang hadiahnya 50 juta. Ya iya, makanya gua kasih 2 juta tuh buat bantuin gua sampai ke juara 1. Ya nggak fair lah. Apaan cuma 2 juta? Parungkad dapatnya aja 50 juta. Nggak bisa. Maaf, saya nggak bisa bantu. Jangan gitu atuh. Kalau mau nawar ya nawar aja. Ya udah, saya tawar ya. Saya minta 3 juta. Si Robi juga. Sama si Kona juga tuh. Jadi 9 juta totalnya. Gimana? Ya kegedean atuh. Masa gua RT cuma kebagian 41 juta? Ya terserah. Kalau Parungkad bisa maju sendiri ya nggak apa-apa. 2 juta 10 ribu deh ya. Gimana? Deal ya? Oke, deal ya. Deal. Apaan? Nggak ada. Nggak mau saya. Udah itu 3 juta net. Ya elah. Ya udah tuh. Nah. Kan enak Gas. tuh. Tapi jaga rahasia ya. Iya, siap, tenang, Parungkad. aman. Ya udah. Terus si Kona gimana ini? Mau dikasih tahu juga nggak sekalian malam ini? Oh Iya juga ya. Konteks si Kona, Dot. Lagi di mana tuh anak? Nggak tahu deh. Ya udah bentar, gue telepon. Bentar. Ya elah, masa nggak boleh sih? Nyium jidat doang, nyium jidat. Dah. Nggak mau ah, apaan sih? Ya elah, mending putus aja udahlah. Pacaran udah berapa tahun, masa nyium jidat doang nggak boleh? Oh gitu, jadi lu mau putus sama gua? Ya bukan gitu sayang, gua kubur juga loh. Pantes gua ngajak nonton bioskop, malah dibawa ke pemakaman. Taunya otak lu ngatas. Iya ya udahlah, terserah lah. Udah, lupain. Udah makanya diam, gua tinggal juga lu. Ya jangan sayang, dah. Masa gua jalan? Kuburan ini. Bentar sayang, ada yang nelpon. Halo, Nak. Di mana, Nak? Di cafe sama calon istri. Kenapa tuh? Sini, Nak, ke rumah gua, Nak. Ada job nih, lumayan. Ya, baru juga pesan burger sama jus strawberry. Ih, najis. Ya udah deh, nggak apa-apa, gua OTW. Ya udah, ditunggu ya. Iya. Siapa nak? Si Dot nyuruh gua ke rumahnya, ada perlu katanya. Yuk antar gua yuk. Terus udah nih kita bubar. Gini doang. Ya iyalah, mau ngapain lagi? Mau nunggu yang di dalam kuburan pada keluar, ha? Ampun, gua mana sama lu. Untung aja gua bawa obat lambung. Waduh, kenapa tuh? Kamu sakit sayang? Kalau orang lain mah mungkin udah dirawat. Berhubung gua terima lu apa adanya. Maksudnya gimana sih sayang?
Tiap jalan gue dibawanya ke kuburan terus. Sekali-sekali aja kemana kek yang bikin gue kenyang. Oh ya, ya sabar sayang, ada waktunya. Dasar gak mau modal. Yuk, siapa suruh mau sama gua? Udah ayo buru ah. Ayo. Emang ada apa nak si Dot? Nggak tahu gue juga. Ada bisnis katanya sama Pak Rungkat. Masih percaya aja lu sama Pak Rungkat? Ya coba aja dulu, siapa tahu bener. Kan kalau ada hasil, aku bisa ngajak kamu makan. Pret lah. Oh iya nak, si Dot berarti sekarang jomblo dong. Ya, iya jomblo lah. Orang udah putus sama si Gea. Tapi emang beneran udah putus nak, bukannya digantung. Ya setahu gue sih putus. Nggak tahu deh tapi kalau si Gea balik lagi. Ngapain sih emang lu nanyain dia? Ya enggak, nanya aja. Kasian aja gitu sama si Dotnya, jadi sendirian. Ya lu awas lu, ntar suka lu ah. Nyari-nyari masalah aja lu ah. Emang kenapa sih? Kenapa? Udah diem ah. Cemburu lu ya? Cemburu. Udah diem ah. Jangan bikin gua nggak mood. Abis lapar pacaran sama lu. Kalau sama si Dot mah kenyang kali. Yo dasar cewek matre. Di. Sejak kapan gue matre? Enggak ya nak, bercanda gua mah. Mana pernah sih gue minta apa-apa dari lu? Iya percaya sayang. Nyampe. Lah, lu ngapain Titani? Pan? Iya ya. Kenapa gue yang turun? Nggak jelas nih anak. Wah, lapar nih anak, makanya nggak fokus. Sorry ya. Cewek-cewek jam segini nyamperin cowok. Pengen gua makan kali. Maksudnya apa Pak Rungkat? Maksudnya apa Pak Rungkat? Enggak, maksud gue pengen diajak makan kali ya. Itu mulut udah tua juga jelalatan. Lah, ngapa gue yang pulang? Waduh. Sayang. Ya, sorry sayang. Gimana sih lu nak? Kenapa gue yang diturunin kok nak? Sorry tadi aku nggak konsen. Ya lu, mau digade ya motor gue? Ih, makasih. Aku juga punya kali. Punya tapi nggak pernah dikeluarin. Ya udah awas, gue mau pulang. Iya nih. Ya udah, gue balik ya nak. Iya sayang, hati-hati ya. Ada apa nih? Serius banget kayaknya. Duduk dulu lah sini, PA. Enggak, makasih. Udah langsung aja ke intinya. Sok padat banget waktu lu, Bejir. Udah buru ah. Jadi gini nak, Pak Rungkat minta bantuan sama kita bertiga. Jadi besok atau lusa tuh mau ada pemilihan ketua RT. Nah, gimana caranya tuh Pak Rungkat terpilih jadi ketua RT atas bantuan kita itu? Wait. Ini namanya curang bro. Nggak bisa gitu dong Pak Rungkat. Kita harus bersaing secara sehat. Ya elah, kebanyakan scroll IG lu, sok bijak. Tahu lu nak? Bukan gitu Pak Rungkat. Bro, kita boleh membantu orang lain. Tapi dalam hal apa dulu? Maaf nih ya, bukannya gue nolak. Tapi gue nggak mau dicemplungin ke neraka cuma gara-gara ngambil job kayak ginian, tahu nggak? Kayak nggak punya dosa lain aja lu selain ini, setan. Tahu, najis lu. Ini ada duitnya, babi, 3 juta. Gaskeun. Gimana? Ya udah, intinya gue kasih lu 1 orang 3 juta. Tapi gue terima beres. Terus saya harus berbuat dosa cuma karena tergiur duit 3 juta itu, ha? Sebenarnya lu mau nggak sih? Tahu lu Ribet lu Kona jadi orang. Gini Pak Rungkat, saya bisa aja bantuin Pak Rungkat, tapi saya minta 5 juta. Waduh. Perasaan tadi nggak gitu. Gua udah deal loh sama anak-anak 3 juta. Ya itu kan belum disepakati oleh semua tim. Saya bagian dari tim kan? Ya iya, tapi kenapa naik lagi? Mending gak usah ada lu. Udah si Robi aja sama si Dot udah cukup. Sabar Pak Rungkat, jangan dulu marah. Ya habis bikin darah tinggi aja. Udah lu aja berdua. Si Kona nggak usah udah. Tanya dulu anak-anaknya mau nggak tanpa saya? Ya mau lah. Orang tadinya juga kita doang tanpa lu. Gimana Bi? Dot, udah kita aja bertiga ya. Nggak usah sama dia. Ribet. Gini Pak Rungkat. Ini jujur ya, maaf nih sebelumnya. Saya tadinya emang dengan senang hati bantu Pak Rungkat. Tapi kalau si Kona nggak bisa gabung, waduh, gimana ya? Kayaknya nggak bisa Pak. Loh kok gitu? Tadi lu nggak gitu Dot. Ya gimana ya? Saya kan setia kawan Pak orangnya. Tahu sendiri Pak Rungkat saya temenan sama dia dari kecil. Tapi kan coba tanya ke si Robi aja deh. Siapa tahu si Robi mau bantuin Pak Rungkat tanpa kita berdua. Gimana Bi? Saya nggak bisa juga Pak kalau tanpa si Kona. Kok lu juga gitu sih jadinya Bi? Nah kan, terbukti kan? Jadi gimana?
Mau tetap sendirian aja ini? Ya elah, masa gue kebagian 35 juta doang sih? Ya terserah Parungkat. Gimana sih ngeselin lu Kona jadi orang malah nyalain saya. Saya mah sportif Parungkat. Ya elah. Ya udah lah. Ribet lu pada, banyak maunya lu Nah, gitu kayak dong. dari tadi. Lagi lu bego Rungkat. Orang licik minta bantuan sama geng licik. Parungkat. Lagi ngapain Parungkat? Lagi pasang bendera? Buset, buang muka. Benci banget kayaknya sama gua. Si Peot ada Parungkat? Kagak tahu. Masa anak sendiri nggak tahu? Ya gue bilang gak tahu ya gak tahu. Serius Parungkat, saya ada perlu sama dia. Bodoh amat, lu yang perlu sama dia ngapain nanya ke gua? Ya kan Parungkat orang tua dia. Itu kemarin ya. Sekarang gua udah anggap dia orang lain yang numpang tidur di rumah gua. Aduh, Udah sono lu pegel leher gua. ya lagian kenapa buang muka begitu? Parungkat masih marah sama saya. Iya, pakai ditanya. Parungkat baperan nih. Bang Topan, udah dari tadi bang. Enggak Yot, baru datang. Ayo Yot, keburu siang. Iya, ayo. Mau kemana lu Mau nganter Bang Topan ke kelurahan. Mau ngapain? Tahu tuh Bang Topan? Enggak, Parungkat. gua nanya sama lu Peot, bukan sama dia. Itu mau ngambil duit buat dana pemungutan suara besok. Emang besok pemilihannya bukan hari ini ya? Besok atuh Pak. Itu juga kalau keburu. Kalau nggak keburu ya besoknya lagi. Gitu. Ya udah ya, Pet berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya di jalan. Awas ketabrak truk tanah terus mati lu berdua. Astagfirullahaladzim. Bukannya ngedoain malah nyumpahin. Udah sana. Ya udah, Pet berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acaranya besok. Gua kira hari ini. Kalau gitu masih ada waktu dong buat nyusun rencana lebih matang lagi. Iya deh. Kayaknya bapak lu marah banget deh Yot sama gua semenjak gua tolak jadi pengganti RT. Jangankan sama Bang Topan, bukan siapa-siapanya. Saya aja anak sendiri dimusuhin. Masak nasi aja cuma sepiring doang bang, buat dia doang. Serius lu Yot? Iya. Setega itu bapak lu ya? Ya gitulah dia mah, kalau keinginannya belum keturutin. Udah biasa gua mah. Untung aja sifat lu nggak mirip bapak lu ya? Iya, katanya sih gua mirip emak gua, miskinnya. Sifatnya juga sih tapi. Iya. Nah, tuh Parungkat tuh. Dot, Bi. Iya Parungkat. Iya Pak. Gimana? Aman? Aman siap, Parungkat, Parungkat. tenang. Ini baru aja kita mau jalan ke rumah Bang Topan. Jangan dulu. Orangnya lagi ke kantor desa sama anak gua. Lah, ngapain Parungkat? Bukannya harusnya siap-siap buat pemilihan ya? Enggak, ternyata bukan hari ini pemilihannya, tapi besok atau enggak lusa katanya. Itu sekarang mereka berdua lagi ngambil dananya dulu. Oh, gitu. Pantes. Ngomong-ngomong si Kona mana ini? Belum bangun dia mah, Pak, Pak. Jam segini mah. Minta gaji paling gede, tapi jam segini belum ngapa-ngapain. Biasalah biasa, dia Pak. mah Parungkat. Ya udah ayo samper aja ke rumahnya yuk, kita action. Bentar Parungkat. BTW ngapain dulu ini kita? Udah, ntar gua kasih tahu. Gua punya rencana baru. Wah, mantep. Yaudah, ayo. Ya udah. Makasih banyak ya, Pak ya Lurah. Pak Lurah. Sama-sama. Tapi Pak Lurah bisa hadir kan Pak? Insya Allah deh, ntar saya kabarin. Ya paling kalau saya nggak bisa, nanti saya suruh sekretaris desa saya yang ke sana. Oh iya Pak, siap Pak Lurah. Oh ya udah, silakan Mas Topan. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan RT yang terpilih RT yang benar-benar pilihan warga. Amin. Ya udah Pak Lurah, saya pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya. Ayo Yot. Ayo. BTW, Bang Topan udah ngebentuk panitianya belum buat pemilihan besok? Justru itu Yot, belum gua. Waduh, harus dibentuk hari ini kali Bang. Iya, paling anak-anak aja kali ya. Ya, terserah sih. Tapi harus ada orang yang lebih tua juga kali Bang. Emang bisa kalau cuma ngandelin anak-anak? Bisa, ya elah Yot, coba pemilihan RT doang, nggak begitu repot. Iya sih, tapi tetap harus ada tokoh masyarakatnya Bang. Tapi terserah deh, atur aja. Ya udah, ntar gue panggil Pak Haji atau nggak si Yusuf kayak kalau dia nggak sibuk. Nah, itu. Ya udah ya.
Pokoknya Pak Rungkat tuh harus jadi calon RT terpilih di kampung ini, Pak. Oke, kalau itu mau gue. Kok mau gua sih? Kita yang mau Pak Rungkat begitu. Ya intinya lu curi dulu perhatian warga biar pro sama gue. Tenang Pak Rungkat. Pak Rungkat mah nggak usah pusing. Serahin sama kita. Tahu nggak percayaan amat? Udah Pak Rungkat mah duduk manis. Tahu-tahu jadi RT aja. Bentar, ada yang nelpon. Halo, Dot. Halo, siapa ya? Ini gua Topan. Emang gak dinamain apa kontak gua? Udah sering teleponan juga. Dinamain sih. Saya namainnya kan Pak RT. Sedangkan RT-nya mau ganti. Bisa aja lu ah. Ada apa tuh Bang Topan? Kesini dulu deh Dot, ke rumah gua. Gua lagi sama si Peot nih. Waduh, ada perlu apa Bang? Ini, gua mau bentuk panitia buat pemilihan besok. Lu lagi sama anak-anak nggak? Waduh, masih pagi ya Bang. Masih tidur anak-anak juga jam segini mah. Saya juga baru bangun tidur ini di rumah. Ya, bisa tolong lu samper nggak ke rumahnya? Soalnya anak-anak juga yang mau gua jadiin panitianya. Ya, nggak ada bensin saya Bang. Lagi seret. Ntar gua gantiin uang bensinnya. Gua habis ngambil dana nih dari desa. Nah, ya udah gua OTW deh. Ya udah, ditunggu ya sekarang ya. Gas. Lah, itu rame suara siapa? Itu tukang gas. Oh, ya udah. Gacha ya. Iya Bang. Goblok lu malah bersuara. PA. Sorry. Lagian kenapa nggak bilang aja sih kalau lagi sama kita? Ya, belum pandai lu nyari duit. Ngapain dat si Topan? Nyuruh kita jadi panitia katanya Pak. Lumayan ada komisi sedikit. Gua mau dong jadi panitia juga. Ya, Oon. Kenapa lu ngatain gua On? Hah? Ya kan Pak Rungkat yang mau jadi calon kandidatnya. Ngapain coba pengen jadi panitia juga? Tahu di, pantas si Peot hawanya pengen ngeracunin terus. Udah kita ditungguin nih sama Bang Topan. Tar dulu. Terus kalau lu bertiga jadi panitia, siapa yang mau bantuin gua? Justru ini jalannya buat bantuin Pak Rungkat. Udah Pak Rungkat gak usah banyak omong, kata saya juga. Terima beres aja. Yang penting bayarannya aman, oke? Gitu. Ya udah deh. Ya udah yuk, guys. Ayo. Terus gua kemana ini? Apa gua keliling dulu buat ngasih kode sama warga? Iya deh. Ya udah, mending salah satu dari kalian ke rumah Pak Haji Gi, susulin dia. Kalau kata gua mah udah seginian aja sih. Ngapain panitia banyak-banyak yang ada nggak kepake. Tapi kan emang gitu persyaratannya, Dot. Harus ada tokoh masyarakat. Ya minimal orang yang lebih tua yang bisa ngatur ini itu. Kali ini lu lebih ngeselin dari bapak lu, Yot. Emang gua salah begitu? Ya salah lah. Bukan apa-apa Yot ya, Bang Topan. Kasihan Pak Haji udah tua. Kalau bisa sama kita, ya ngapain harus sama orang lain? Udah cukup seginian aja. Ya elah pemilihan RT doang. Sama gua sendiri juga bisa. Ya bener. Yakin tapi lu Dot. Ya elah Bang Topan kayak anak kecil aja. Dengerin ya Bang, darah muda itu darah membara. Kita buktikan kepada warga dan kepada orang-orang tua bahwa pemuda di kampung ini mandiri dan tidak bergantung kepada mereka. Mau sampai kapan kita dituntun terus? Nice. Betul. Iya juga sih, bener juga Yot kata mereka. Ya bener lah. Udah deh Yot, gak usah ribet. Lu mau diatur-atur sama orang tua, ha? Iya juga sih. Kalau kita doang kan seru ya. Nah itu tahu, iya itu pinter lu, goblok. Ya udah deh, gua ngikut aja. Oke kalau gitu, kita bentuk aja sekarang berlima ya. Gua jadi ketua panitianya. Nah, lu Dot, lu keliling sama si Peot buat nyari calon RT minimal 3 orang. Tapi jangan nyari yang asal ya. Cari yang sekiranya pantas dan berpotensi. Terserah tuh, lu atur aja. Tapi Bang, Bentar, gue lagi ngomong, bentar. iya. Nah, lu Kona, lu umumin ke semua warga di musola kek atau keliling kek bahwa besok ada pemungutan suara dimulai pagi sampai sore. Lu Bi, lu bantuin gua di sini buat siapin acaranya, oke? Gimana? Waduh. Kalau gua kebagian sama si Peot, gimana gua mau beraksi? Maaf Bang, bentar. Kayaknya saya sama si Kona aja deh. Soalnya kan si Kona suka nggak bener kalau ngumumin di musola. Di apaan sih lu? Udah diem dulu Mending si Peot aja Bang Topan yang bagian ngumumin. Dia makan udah bersahabat sama Mik musola. Iya bener Bang Topan. Iya sih. Ya udah, kalau gitu tuker aja susah amat. Ya udah, si Dot sama si Kona yang nyari kandidatnya, si Peot yang ngasih tahu warga di musola. Si Robi tetap bantuin gua di sini. Si Dot bego banget sih. Lupa dia sama rencana gua. Sorry Bang, mending saya aja deh yang ngasih tahu warga, biar si Peot yang bantuin Bang Topan beres-beres di sini. Lah, kenapa sih lu? Saya lagi nggak fit Bang. Aduh, nggak bisa diandelin lu Ya udahlah, si Peot di sini sama gua, lu yang ngumumin di musola, gitu. Tapi kalau kata saya mah nggak etis Bang kalau diumumin di musola. Biar saya keliling aja deh ke rumah warga. Lah, emang kenapa? Takutnya nih ya, ada yang lagi tidur atau lagi kerja atau lagi di pasar, jadi nggak denger pengumuman saya. Nah, iya bener tuh. juga sih. Katanya lu nggak fit. Bisa kalau cuma keliling doang, tapi minjem sepeda lu ya. Ya udah ya. Oke. Ya udah kalau gitu gas, ayo berangkat. Ya udah, ayo, sodok buru. Ayo lah.
Sementara itu, di sisi lain Parungkat sedang mencuri perhatian warga. Dia melakukan pencitraan agar namanya harum dan setidaknya terpilih menjadi ketua RT saat pemilihan nanti. Dot, berhenti dulu deh bentar. Kenapa? Ngapain, Bi? Bentar, gua mau nanya. Iya. Kenapa? Siapa yang mau lu jadiin calonnya? Bertiga kan disuruhnya? Iya. Nah, maksud gua, bapak gua aja nggak sih sama bapak si Kona? Jadi kan pas tuh bertiga sama si Rungkat. Iya, tapi itu formalitas doang ya. Tetap kita setting lagi biar nggak ada yang milih bapak lu sama bapak si Kona. Ya iya begitu maksud gua. Kasihan banget sebenarnya bapak gua. Dia juga pengen tahu jadi ketua RT. Percuma, Nak. Kalaupun bapak lu kepilih jadi ketua RT, terus dia juara 1 lomba RT, nggak bakal lu dikasih duit sama dia. Iya sama gua juga. Ya iya, mending usahain si Rungkat yang menang. Udah jelas-jelas kita kebagian 5 juta satu orang. Iya benar juga sih. Yaudah, gitu aja ya. Gampang bapak lu mah. Ntar kalau ada pemilihan gubernur kita bantu juga. Waduh. Yaudah ya. Hah? Pemilihan RT? Iya betul Bu. Emang kenapa si ganteng itu mundurin jadi RT? Ya adalah pokoknya. Itu mah urusan dia. Kita mah nggak perlu tahu Bu. Sayang banget. Padahal udah enak dia jadi RT. Iya ya. Ya intinya sih dia udah nggak sanggup ngurusin warga. Boro-boro ngurusin warga. Dia aja nggak ada yang ngurus katanya. Ya ampun. Padahal mah saya juga mau tahu ngurusin dia. Waduh. Iya, saya juga mau nampung dia di rumah. Ya katanya sih Bang Topan mau nyari kerja. Makanya udah nggak bisa ngejabat jadi RT. Padahal mah kalau saya urusin mah nggak usah kerja, nggak apa-apa. Biar saya aja yang nyari duit. Iya bener, saya juga mau. Kalau gitu saya aja Bu yang diurusin. Saya juga mau kok. Ora. Maunya juga si Topan saya mah, bukan kamu. Ya dasar cewek suka milih-milih. Oh iya, ngomong-ngomong, terus siapa nanti yang bakal jadi calon RT-nya? Ya katanya sih ada 3 orang. Pak Badot, Pak Alek, sama Pak Rungkat. Oh, iya. Tapi kalau saran saya ya, mending pilih Pak Rungkat deh Bu. Parungkat? Yang bener aja lu Robi. Gua disuruh milih Hama. Tahu, bejir lu ya. Dibilangin nyolot. Nih ya, gitu-gitu juga Pak Rungkat mah orangnya baik. Suka nolong orang yang lagi kesulitan. Apaan? Kebalik lu Robi. Ada juga dia yang sering ditolongin sama kita-kita. Iya. Yo, itu mah dulu. Lain sekarang lah. Buktinya nih, saya lagi ditolongin ini sama dia. Ditolongin apa lu sama si Rungkat? Saya mau dikasih duit Bu, 5 juta. Bejir nggak tuh? Ya itu kan lu. Bisnis kali lu mah ya. Kagak, udah nggak perlu tahu lah. Kepo. Gimana sih? Udah, pokoknya pilih Pak Rungkat ya, nomor 1 ya, oke? Jangan lupa ya. Iya, Papa juga pengen jadi RT, Nak. Si Papa, masalahnya boro-boro jadi ketua RT, Pak. Jadi kepala rumah tangga aja Papa gagal. Gagal gimana? Terus siapa yang ngasih makan kamu tiap hari, Nak, kalau Papa gagal? Ya si Mama. Sama dong Papa juga. Nah, kan, ya udah, biarin Pak Rungkat aja yang menang, ya. Kasihan dia, Pak. Tapi tetep kan nama Papa terdaftar di situ? Ya tetep Kona daftarin. Cuman jangan bikin warga milih Papa. Caranya? Tenang Om, nanti kita setting. Gitu. Iya Pak. Om. Apa jangan-jangan kalian disuap lagi sama Pak Rungkat? Enggak lah Om. Sih Papa? Enggak lah. Pemilihan RT doang, masa pakai suap-suapan? Mesra amat. Ya habis kalian mencurigakan. Enggak gitu Om. Jadi gini Om ceritanya. Kemarin-kemarin Pak Rungkat tuh kan sempet sekarat. Waduh. Nah, takutnya di akhir hidupnya tuh pengen banget gitu ngejabat jadi RT. Kan kasihan Om. Emang Om mau Pak Rungkat mati terus gentayangan karena kalah saingan sama Om? Nah, betul tuh Pak. Iya sih. Ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Gitu kayak dari tadi. Lama. Beneran ini Pak Rungkat? Iya bener. Udah bawa aja, ntar saya yang bayar. Tapi kan utang lu aja numpuk di sini. Iya, maksud gua masukin aja sekalian. Kan gua bilang minggu depan gua lunasin semua. Kayak orang gak percaya aja lu sama gua, heran. Ya emang gak percaya kan? Ya emang lu gak punya firasat atau apa gitu? Firasat apaan? Bentar lagi gua kaya, Ndang. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ntar gua bayarin, lidah lu mau. Rungkat, kaya dari mana lu? Gua aja yang jualan dari dulu gak kaya-kaya. Lu lagi yang cuma tidur berak. Masa iya bisa kaya, Rungkat? Susah emang kalau ngobrol sama orang kampung. Udah Bu, sono pulang. Ntar saya yang bayar. Oh iya. Kalau gitu makasih ya Pak Rungkat. Iya sama-sama. Lain kali bawa temennya yang banyak kesini ya. Iya Pak Rungkat. Ya udah kalau gitu saya duluan ya Pak. Iya silakan. Jadi gitu Pak Alek.
Mudah-mudahan si Pak Alek ngerti sama maksud dan tujuan kita. Ya, anggap aja lagi bantuin Pak Rungkat gitu. Nggak bisa. Enak aja kamu. Masih muda udah berani main curang. Waduh. Kalian pikir saya nggak mau jadi ketua RT, ha? Dari dulu saya pengen banget jadi ketua RT di sini. Justru ini momen yang saya tunggu-tunggu. Tapi Pak, maksud kita tuh nggak gitu, Keluar! Pak. Cepat, keluar! Saya nggak butuh uang segitu. Ayo, keluar! Iya, Pak Alek. Maaf, Iya, Pak Alek. Lu sih goblok. Lu tai. Jadi gitu Pak Ustadz. Ya kalau soal itu sih tergantung pilihan Pak Ustadz. Saya cuma nyaranin, mending pilih Pak Rungkat aja. Ngapain? Nggak cocok tahu dia jadi RT. Mau jadi apa kampung kita ini? Mau jadi apa? Ya kampung tetap kampung. Masa iya ganti RT doang jadi kota? Ya, maksudnya mau dibawa kemana nasib kita ini kalau dia yang jadi RT-nya? Pak Ustadz, nasib tuh Allah yang nentuin bukan RT. Kok kamu yang ceramah? Harusnya saya loh. Bayaran saya mahal loh kalau ceramah. Ya Pak Ustadz nggak paham juga dari tadi. Lagian kenapa coba nggak Pak Alek aja? Gimana sih? Kamu kan anaknya. Malah nyuruh milih si Rungkat. Ya, bapak saya mah sombong Pak. Bisa-bisa nggak kenal sama Pak Ustadz. Masa sih? Perasaan orangnya baik. Nggak banyak omong. Ya, dibilangin. Saya kan anaknya. Lebih tahu lah. Emang Pak Ustadz anak dia? Nggak tahu sih. Apa mau tes DNA dulu? Gak usah, udah ribet. Nih ya, saya bilangin. Kalau dia jadi RT, bisa-bisa Pak Ustadz kehilangan job ceramah di kampung ini. Loh, kok gitu? Ya, aslinya dia nggak suka sama isi ceramah Pak Ustadz. Itu mulu yang dibahas, nggak ganti-ganti. Iya sih. Habis gua bingung kalau ceramah. Dia doang sendirian jadi jemaahnya. Nggak ada lagi yang mau datang. Nah, itu makanya. Udah. Saya mau balik. Pokoknya jangan lupa ya, pilih nomor 1, Pak Rungkat, oke? Iya deh. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung gua jadinya sama Bapak Lubi. Gimana coba itu, hayo? Gimana Pak Rungkat? Aduh, gimana ya? Emang sama sekali nggak bisa dibujuk. Kagak, no, tanya si Kona, no. Malah diomelin gua, ya Naya? Mending diomelin doang. Diusir gua kayak kucing di depan pintu. Ya itu sih wajar, emang muka lu kayak kucing garo. Kagak, Bi, serius gua. Gimana tuh Pak Rungkat solusinya? Emang egois bapak lu mah, nggak ada bedanya sama lu. Ya, kemana-mana ngomongnya. Ya udah. Ntar gua yang ngatur, udah tenang aja. Nah, ya udah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kini tibalah saatnya kita mendengarkan langsung dari para calon ketua RT yang akan memimpin kita ke depan. Masing-masing calon akan diberikan waktu untuk memaparkan visi dan misi mereka agar kita semua dapat mengetahui arah dan tujuan yang mereka bawa untuk kemajuan lingkungan kita. Mari kita dengarkan dengan seksama agar nanti kita bisa menentukan pilihan kita dengan bijak demi kemajuan RT kita bersama. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Badot terlebih dahulu untuk memulai penyampaian visi dan misinya. Terima kasih. Silakan Pak Badot. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebagai calon ketua RT, izinkan saya memaparkan visi dan misi saya ya. Jadi, visi dan misi saya yaitu, saya ingin lingkungan kita itu ya biasa-biasa aja. Ya udah gini aja, nggak usah lebay deh. Jadi intinya kalau saya jadi RT ya nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Kalau ada maling ya udah biarin lah, namanya juga orang lagi nyari rezeki. Berhasil Dot. Itu amat. Terus kalau ada yang kesusahan ya udah, emang susah hidup di Konoha ini. Ya udah gitu aja. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Badot. Oke, untuk calon selanjutnya dipersilakan kepada Pak Alek, yaitu bapak saya sendiri. Silakan Pak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya ingin mengungkapkan rasa kekecewaan saya terhadap anak-anak muda yang ada di RT ini, terutama panitia. Waduh, gawat Dot. Si bapak apaan sih? Caper amat. Saya sangat kecewa atas tindakan mereka yang senonoh. Kemarin sore ada panitia yang datang ke rumah saya untuk memberi saya uang dengan penawaran yang sangat mengejutkan, yaitu, loh, kok mati? Halo. Tes. Ini gimana ini? Mau ngelawan gua lu, ha? Beraninya si Alek. Oke, cukup. Waktu habis. Bi. Oke, saya persilahkan kepada calon selanjutnya untuk memberikan visi dan misinya. Kami persilahkan kepada Pak Rungkat.
Baik warga-wargaku yang sangat saya cintai, juga warga dari RT sebelah yang datang cuma karena ngedenger dapat snack gratis. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan visi dan misi saya menjadi ketua RT. Sebelumnya saya tegasin dulu ya, bahwa saya nyalon jadi ketua RT bukan karena saya nganggur. Tapi saya punya mimpi besar dan saya percaya perubahan itu dimulai dari hal kecil, sekecil gaji RT. Oh iya, selain mimpi besar, saya juga sering ngehalu. Tapi ingat, halu itu awal dari kemajuan, ya. Kalian tahu Elon Musk? Dia berawal dari ngehalu pengen pergi ke planet Mars. Dan sekarang, dia bisa bikin roket dan beneran bisa pergi ke Mars. Begitu juga dengan saya. Saya juga sering ngehalu pengen pergi ke planet bumi. Dan alhamdulillah saya sekarang udah ada di planet bumi. Emang gue alien. Oke, kita lanjut ke visi dan misinya ya. Visi saya yaitu, saya pengen warga kita damai, tentram kayak rumah sendiri, dan pastinya aman dari maling. Pokoknya kalau ada maling, malingnya malah ikutan gotong royong. Gimana nggak keren tuh? Oke, sekarang misinya ya. Misi saya yaitu, saya mau bikin ruangan khusus buat ngegosip. Jadi, kalau ibu-ibu yang suka ngegosip, udah saya siapin tempatnya. Tapi di dalam ruangan itu udah saya siapin kamera, biar videonya saya upload di YouTube. Kan lumayan tuh kalau dimonet, duitnya bisa pakai ngerenov musola. Terus ngegosip juga ada waktunya ya. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Lewat dari jam itu masuk shift 2 itu berarti, dan wajib pakai seragam. Apalagi ya? Oh iya, pos ronda nih. Biar bapak-bapak rondanya nggak ngantuk, saya sediain wifi gratis. Tapi ingat, jangan dipakai nonton drakor ya. Ntar ada maling ayam malah senyum-senyum sendiri. Apalagi ya janjinya? Gampang ini bikin janji mah. Oh iya, lingkungan kita jangan sampai kemasukan orang asing. Jadi kalau mau masuk ke sini wajib tap kartu. Kalau yang nggak punya kartu, bayar pakai gorengan. Apalagi ya, jalan ber-AC. Kita pasang AC di gang kecil. Jadi pas jalan siang-siang rasanya kayak di mall. Habis itu kita bikin taman dinosaurus. Kita bikin aja patung T-Rex dari semen. Terus kita kasih suara bunyi raw. Jadi kan anak-anak kita anteng tuh. Tukang cilor nggak laku pokoknya kalau masuk gang kita. Apalagi ya, layanan antar jemput warga. Kalau hujan ada ojek payung, kalau panas ada ojek kipas. Apalagi ya, nah lomba karaoke setiap malam minggu. Yang kalah wajib nyanyi lagi sampai tetangga sebelah lapor ke kelurahan. Apalagi ya, mungkin cukup itu aja kali ya misi dari saya. Pokoknya kalau saya kepilih jadi ketua RT, kita bikin KTP warna-warni biar matching sama outfit lebaran. Oke, sekian dari saya Parungkat si paling humble. Oh ya inget, jangan pilih saya karena saya ganteng, tapi pilih saya karena saya RT satu-satunya yang mempunyai ambisi tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat Parungkat. Terima kasih. Nggak nyangka sih Bapak. Ternyata pinter juga ngomongnya. Waduh, tadi gue janji apa aja ya? Bodoh amat yang penting gue kepilih. Oke, untuk penyampaian visi dan misi dari ketiga calon sudah selesai. Dan sekarang kita persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sesi pencoblosan. Ayo, yang mau nyoblos duluan, maju ke depan gantian. Udah siapa mau nyoblos? Siapa dulu? Saya duluan deh. Saya mau berangkat kerja. Oh, iya, silakan Pak Mantri.
Nih Pak, nyoblosnya di sono ya, deket si Kona sama si Dot. Iya. Oke, ayo, buru, lanjut, gantian. Ayo, Cepat dulu, ayo. Beres juga, Yot. Tinggal kita nih, Yot, yang belum. Mau lu dulu apa gua dulu? Udah, lu dulu sono. Iya ya deh. Nggak bareng aja yuk. Malu gua. Lebay lu ah. Udah sono buru. Iya ya deh. Nih, kertasnya nih. Iya ya. Nyoblos siapa ya? Alah, sok-sokan bingung lu mau pilih siapa? Udah pasti lu mah gak sudi milih gua. Susah emang kalau punya anak gak sefrekuensi sama orang tua. Maafin Peot ya Pak. Peot baru sadar. Ternyata Bapak gak seburuk yang Peot pikir. Walaupun gak mungkin ada yang pilih Bapak, tapi seenggaknya Bapak udah berusaha semaksimal mungkin. Dan Bapak udah tampil lebih baik daripada yang lain. Kali ini Bapak gak bikin Peot malu ke Pak. Justru Peot bangga sama Bapak. Oh iya, kalau nanti kalah, jangan berkecil hati ya Pak. Masih ada Peot di sini yang mau nyoblos Bapak. Peot yakin mereka tetap gak bakal milih Bapak. Mau Bapak janji kayak gimana pun, mereka tetap bakal ngeliat background kita yang miskin begini Pak. Semangat ya Pak. Masih ada tahun depan. Anak sapi. Akhirnya gua menang juga. Siap-siap nih gak bisa tidur saking senengnya. Kalau udah gini kan enak nyari jodoh juga. Siapa yang gak mau jadi Bu RT coba? Ngapain dulu ya besok? Ngerenov musola udah bagus. Apa rumah janda dulu kali ya gue utamain? Oke, kalau itu mau gue. Udah siot ngapain dipikirin sih? Tahu. Gua bingung aja Nak. Kok bisa Bapak gua menang? Ya, bego. Lu gimana sih, Yot? Bukannya bangga bapak lu kepilih, malah ngedumel. Tahu pohon emang. Parah lu. Ya gue tetap nggak suka kalau Bapak gua jadi RT. Alasannya apa gue tanya, ha? Iya. Ribet aja menurut gua. Apa coba untungnya? Yang ada tugas RT yang harusnya dikerjain sama dia, pasti nyuruh gua. Udah pasti itu mah. Ya elah Yot, nggak ada berbaktinya lu sama orang tua. Ya bukan gitu Dot. Malu juga gua sama orang-orang kalau bapak gua sampai ngecewain warga. Ngapain harus malu? PA? Tahu, pusing gua. Lu mah nggak ada yang ngerti perasaan gua. Jangan-jangan lu pada milih dia juga lagi. Nggak gitu. Waduh, kagak gua mah. Ngapain gua milih bapak lu? Mending gua nyoblos bapak gua. Iya, sama gua juga. Sama. Sama apanya sih lu? Jangan dibuat-buat dah. Udah sih
Lagian udah menang, mau diapain lagi? Masih aja dibahas. Tahu lu Peot. Udah tidur dulu. Besok harus mikirin rakyat. Siapa itu? Mau nyuri pelang gua ya? Cicak, kirain orang iri. Ganggu aja lu Cak, gua blender lu. Siapa? Kentut Cicak. Walaupun penonton gak denger, kedengeran sama gua mah. Ada. Balik yuk, udah malam. Ayo lah. Udah Yot, gak usah dipikirin. Nikmatin aja. Tahu, Rungkad. Iya. Udah ayo balik ah. Ayo. Pak RT, lagi apa Pak RT? Mantan RT, mau kemana Tan? Pak RT, seneng amat kelihatannya hari ini. Seneng lah. Mau kemana lu Tan? Mau ngelamar kerja Pak RT. Ngelamar kerja kemana lu? Ada lah pokoknya. Oh, kenapa nggak jadi ajudan gua aja? Wah, emang butuh ajudan segala. Kayak presiden aja nih Pak RT. Ya, takutnya gua diapa-apain di jalan gimana? Nggak bakal. Singa aja belum tentu mau ngapa-ngapain Pak Rungkad. Udah alat begitu. Lu suka bercanda lu. Serius? Mau ngelamar kerja di mana emang? Itu di rumah sakit ibunya si Dot. Lagi ngebutuhin security katanya. Gitu. Lu dapat info dari mana? Dari si Dot ya? Iya, semalam dia nelpon suruh kesana katanya. Ya udah syukurlah kalau gitu mah. Ya udah sono, mudah-mudahan diterima lu ya. Iya Pak Rungkad, doain ya. Iya. Ya udah, saya berangkat dulu ya Pak Rungkad. Iya, hati-hati wargaku. Terus apa dulu ini yang harus gue lakuin biar gue menang di lomba RT terhebat? Nah kan. Bapak nggak harus ngapa-ngapain juga udah hebat kok Pak. Berisik lu anak pungut. Giliran gue udah kepilih aja lu baru support. Ya mati lu. Tahu lu Yot, parah lu. Ya siapa tahu Bapak beneran menang. Duitnya bisa Peot pinjem dulu buat nikahin si Lisa. Enak aja lu. Mending gue yang nikah. Banyak kok sekarang mah yang mau sama gue. Belagu nih Pak Rungkad. Baru ngejabat jadi RT aja udah kayak punya masa depan yang cerah. Udah. Terus ngapain dulu ini kita? Malah kemana-mana. Ya udahlah, itu baca dulu brosurnya. Persyaratan apa aja yang harus diikutin. Oke, nih gue bacain ya. Lomba RT terhebat sekabupaten. Menangkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah plus piala kebanggaan. Pemenang akan dinilai dari kebersihan lingkungan, kekompakan warga, dan gapura terbaik. Berlaku sampai 25 Agustus 2025. Oke, kan udah jelas tuh ada 3. 1, kebersihan lingkungan. 2, apalagi tadi? Kekompakan warga. Iya, kekompakan warga. 3, gapura terbaik. Kalau kebersihan lingkungan kan kayaknya lingkungan kita emang udah bersih deh dari dulu. Iya nggak sih? Noh, lihat aja noh, nggak ada sampah sama sekali, ya kan? Iya benar. Iya sih. Nih, ada nih 1. Lu ngelunjak lu. Tahu lu Peot, marah lu. Tahu lu Peot ngelunjak lu sama orang tua. Udah. Diam mulut lu Peot. Iya. Udah, serius Sampai mana tadi? Kebersihan lingkungan. Oke, anggaplah aman ya kebersihan lingkungan. Sekarang nomor 2, kekompakan warga. Yaelah dari benar. Nah, itu berarti tinggal nomor 3 nih yang berat. Gapura terbaik. Nah, lu dikira nggak butuh biaya apa bikin gapura? Iya. Gimana tuh? Kita mintain dana aja nggak sih ke warga? Ya, itu emang harus lah Pak Rungkad. Berapa tuh kira-kira? Tanya dulu warganya mau nggak? Kalau satu rumah 500.000 aja gimana? Apaan sih Pak Rungkad? Nggak jelas.
Itu mau bikin gapura apa bikin bandara? Tahu parah nih. Ya terus berapa dong? Ya 30.000 paling. 30.000 bisa kebikin apaan? Habis sama rokok lulu pada itu mah. Si bapak kayak nggak tahu aja warga di RT kita. Uang kas RT aja nggak pernah ada yang mau bayar, Pak. Iya bener. Bang Topan aja kalau mau fotokopi pakai duit sendiri. Waduh, repot ya. Apes ya tinggal di RT kita. Nggak kayak RT sebelah no. Warganya pada kaya-kaya. Mereka mah wajar, ketua RT-nya aja kaya. Ya, walaupun kaya karena punya bisnis gelap. Bisnis gelap. Bisnis gelap apaan, Parungkad? Bisnis gelap apaan maksudnya, Parungkad? Barang ilegal? Bukan PA, bisnis kacamata hitam. Ya udah terus gimana ini? Bukannya bergerak malah ngobrol. Ya udah, Yaudah, kalau gitu. Kita keliling dulu minta dana. Kalau duitnya udah kekumpul, baru kita pikirin lagi, oke? Yaudah, ayo. Udah kalau gitu. Jalan apa naik motor? Jalan aja. Yaudah, ayo. Ya, Pak. Nih. Ya Allah Pak, masa 2.000 sih? Mana sobek lagi dikit? Ya gimana orang adanya segitu? Ya tapi nggak 2.000 juga Pak. Malu kona sama teman-teman. Mana kita paling kaya di sini? Justru itu yang bikin papa kaya sampai sekarang. Elah si Papa. Tambahin Pak dikit buruk. Nggak ada tadi katanya seikhlasnya aja. Sekarang maksa. Iya tapi jangan sampai bikin orang nyumpahin mati juga Pak ke Papa. Emang siapa yang nyumpahin mati? Orang pada diem aja dari tadi. Kamunya aja yang sibuk sendiri. Itu pada nyumpahin dalam hati. Papanya aja yang nggak tahu. Kona mah tahu. Emang iya Parungkad? Amin. Waduh, iya deh papa tambahin. Iya nih papa tambahin goceng. Jangan gede-gede ntarnya nggak ikhlas. Iya ya udahlah. Udah ayolah kemana lagi nih kita? Keliling paling. Yaudah, Ya. Makasih Pak Mantri. Iya, sama-sama. Pelit amat mertua lu nak. Ya cocok lah sama-sama pelit. Ya, ini Pak Haji, kita mau minta partisipasinya buat bikin gapura. Iya Pak Haji. Waduh, paling ntar nunggu yang mati dulu. Alamak, keburu September Pak Haji. Ya gimana orang gua lagi nggak megang. Apa yang bisa gua kasih? Ya, gimana tuh? Nah, ini juga boleh nih dikasih ke kita. Ngomong apa lu? Bercanda Pak Haji, lu si Robi. Apaan sih? Nih, buset 1.000. Nggak sama minyak gorengnya aja sekalian. Sini gua kerikin. Dikasih kok nawar. Masih untung itu juga dikasih. Ya kan ini buat kita-kita juga, Bu. Halah, minta aja sama ketua RT-nya noh. Janjinya sejahtera. Bikin gapura aja minta dana ke warga. Setelah keliling ke semua rumah, akhirnya total duit kekumpul ya kurang lebih 150 ribuan lah. Sedang lah. Nih cuma ada segini. Pelit amat lu Tad. Duit nggak bakal dibawa mati. Ya gimana kan? Orang job ceramah gue lagi sepi. Ya tapi jangan 2.000 juga Pak Ustadz. Tapi kan yang penting ikhlas. Tapi kitanya yang nggak ikhlas Pak Ustadz. Tambahin dikit ngapa? Gitu. Ya udah tunggu bentar. Nih, saya tambahin. Nah, gitu boleh dong. nih. Itu kayak Dari dari baru. tadi. Itu kayak dari tadi lu Tad. Makasih Makasih ya, Tad. Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ikhlas ridho nih ya. Ikhlas dong, kan bukan duit saya. Waduh, Terus emang duit siapa? siapa? Duit kotak amal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak usah deh Pak Ustadz. Nih ambil lagi. Loh, katanya tadi minta tambahin. Enggak Pak Ustadz. Enggak, Pak Ustadz, nggak jadi. Balik. Keterlaluan banget sih orang-orang ya. Dipinta satu rumah 30.000 aja susah banget. Pak, kayak pendatang aja. Udah tahu dari dulu juga begitu. Ya kan gua nggak tahu kalau ternyata pelitnya rata satu kampung. Gua kira bapaknya si Kona doang yang pelit. Makanya jangan mau jadi RT. Udah paham kan sekarang kenapa Bang Topan ngundurin diri? Tetep gua mah menolak mundur. Mau dipati lagi demo besar-besaran juga tetep aja gua mah nggak bakal mundur. Becir, apa hubungannya sama Parungkad? BTW baru dapat berapa nak duitnya? Nggak tahu gua lupa. Coba hitung lagi nak, masa lupa? Udah sih ntar aja ribet lu. Ntar di gardu ngitungnya. Paling juga berapa? Lumayan sih itu gua hitung-hitung ada kali 170.000. Ada. Gila, nggak kebayang bentuk gapuranya kayak gimana modal duit segitu. Waduh,
Gimana ini gua ngomongnya? Mana duitnya ke bawah sama duit kotak amal si Ustad? Kenapa Pak Rungkat? Itu apaan? Golok bukan? Golok? Itu golok kan ya? Lah, iya golok. Golok siapa? Wah, tajam amat ini golok, kayak mulut tetangga. Ngapain sih? Itu kenapa Parungkat? Tolong! Parungkat! Ya udah dong, Yot. Sabar dulu, jangan nangis dulu dong, Yot. Bapak gua kemana, Dot? Bi, kemana bapak gua? Siapa kamu? Saya Rungkat Kisana. Ampun Kisana, saya nggak tahu apa-apa. Apa kamu bagian dari musuh-musuhku? Bukan Kisana, saya bukan musuh. Lalu, mau apa kau datang kemari? Saya nggak tahu Kisana. Sumpah saya juga nggak ngerti. Tadi saya nemu golok di jalan. Habis itu saya buka, terus nggak tahu lagi tiba-tiba ada di sini. Apa benar itu? Benar Kisana. Tolong percaya sama saya. Jangan bunuh saya Kisana. Saya baru aja kepilih jadi RT. Tidak ada urusannya dengan saya. Ya sama. Saya juga nggak ada urusan sama sampean. Apa kau bilang? Enggak. Saya nggak bilang apa-apa kok. Lantas, siapa yang berbicara? Kalau kamu tidak bilang apa-apa. Itu mah kentut saya. Emang hampir mirip kentut sama suara saya. Nggak locok. Iya, maafin Kisana. Sabar, Yot. Ntar juga bapak lu balik lagi. Iya, Yot. Kita tunggu aja dulu di sini, ya? Ya, Yot ya? Iya. Tapi kalau nggak balik lagi gimana? Ya udah ikhlasin aja. Berarti bapak lu sekarang golok, bukan orang lagi. Enak lah, Yot. Lu udah nggak capek lagi masakin nasi goreng buat dia. Kalau lapar lu kasih aja asahan. Waduh. Aku adalah Panji Tengkorak, pendekar nomor 1 yang tak akan bisa terkalahkan. Iya Kisana. Tapi apa alasan Kisana membunuh orang-orang itu? Istriku dibunuh dan aku harus membalaskan dendam kepada mereka. Gitu. Terus? Iya, mereka telah membuatku murka dan kini aku terperangkap dalam ilmu hitam yang membuatku hilang kendali. Dan aku sangat mencintai istriku. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Iya. Emang siapa gitu nama istrinya? Siapa tahu saya kenal. Kepo juga aki-aki ini lama-lama ya. Maaf Panji, saya kan cuma mau bantu. Bisa apa kamu Kirungkan? Nggak bisa sih. Kalau emang Kirungkan penasaran, Kirungkan datang saja ke bioskop tanggal 28 Agustus. Kita bertemu di sana. Akan saya jelaskan semuanya kepada Aki. Boleh deh. Ya udah. Nanti saya ke sana kalau gitu. Oke, bagus Ki. Ya sudah. Kalau gitu Aki, saya antar pulang ya. Gimana? Caranya gimana? Kan tadi saya kesedot sama pedang itu. Bawel. Aduh. Makan dong, Pak. Masa diam aja dari tadi nggak mau makan, Pak? Ternyata menjadi ketua RT itu tidak semudah yang aku bayangkan. Ingin memperingati kemerdekaan saja aku belum sanggup. Coba saja kau lihat siapa yang setia kepadaku. Ya, hanya remaja-remaja hama yang tidak kreatif sama sekali. Membuat gapura saja mereka tidak becus. Apakah nasibku sebejir ini, Tuhan? Bi, Dot, sini Sini dulu sini. Kenapa sih Rungkat? Udah sini dulu Iya, Iya, Pak Rungkat. Kenapa Pak Rungkat? Udah istirahat dulu, udah sore. Tanggung, Pak. Baru juga jam 5. Udah tar aja ngopi dulu atau enggak ngerokok dulu kek. Nah, boleh tuh. Dari tadi, kek. Ya udah beli sono Gi. Yot, beli Gi. Iya Pak Rungkat. Sini duitnya Pak. Nih. Beli apa aja ini Pak? Gua es jeruk, Nak, 1. Iya tar dulu Beli aja tuh es 2, kopi hitam 1 sama rokok setengah. Bareng-bareng aja ya. Yuh, mana muat Pak Rungkat. Saya aja sendirian setengah. Nggak ada lagi duitnya Bi. Habis tinggal segitu. Itu duit yang dari warga kan?
Ya iya, tadi kan pakai beli bahan-bahan aja udah habis berapa? Ya udahlah, seadanya aja. Ya udah. Ya udah ayo Yot. Iya iya. Keburu nggak ya ini Parungkat kira-kira? Keburu, kita kebut sampai malam. Kalau kata gua mah enggak sih kayaknya. Emang kapan sih dinilainya? Besok kan ya? Iya. Iya. Nah lu, kalau nggak keburu gimana itu Pak? Iya Parungkat. Iya Pak. Justru gua lagi bingung, kayaknya nggak usah dilanjut deh. Lah gimana? Masa Nggak dilanjut. Abis gua bingung, waktunya tinggal malam ini doang, sedangkan kita udah kehabisan dana. Ya tapi kan sayang Pak kalau nggak diterusin. Tahu? Iya Pak. Ya terus lu berharap apa? Lu lihat no gapura yang lu bikin, masih bagusan kandang bebek Pak Haji. Iya juga sih, tapi yang ada jadi bahan ejekan ya. Iya ya. Nah itu lu nyadar. Jadi Parungkat nggak ngehargain karya kita Pak? Ya bukannya nggak ngehargain karya lu, emang ini bukan sebuah karya. Iya sih. Terus gimana Pak? Parungkat yang ngebet pengen ikutan lomba, malah Parungkat yang mundur. Iya. Ya setelah gua pikir-pikir, kayaknya emang bukan rezeki gua sih. Baru nyadar dari kemarin-kemarin. Udah berisik lu ah. Nggak semangat gue jadinya. Iya, lagi semangat-semangatnya malah dibikin down. Tahu sih Bapak. Udah sih Pak, lanjut aja. Iya Pak, ngapain dipikirin? Soal menang atau kalah mah belakangan Pak. Yang penting mah usaha aja dulu. Iya Pak. Iya Pak. Ya terserah kalian itu mah. Kalau gua sih kayaknya mundur aja dah. Gua udah putus asa. Gua kira warga bakal kompak. Taunya begini. Aduh, elah. Waduh, tapi bukan mundur jadi ketua RT kan? Ya bukan, tetap gua masih ketua RT-nya. Kirain, kaget saya. Baru juga ngejabat berapa hari. Enggak, tenang aja sih. Gua cuma udah nggak ngarepin lomba. Apalagi saingan kita berat-berat. Lu kan tahu RT sebelah gapuranya kayak gimana. Bagus-bagus orang mah, nggak salah-salan. Ya wajar lah Parungkat. Orang mah banyak donaturnya. Lah kita. Makanya. Terus gimana dong besok? Orang dari kabupaten kan tetap bakal ngecek ke sini, Pak. Mana masih berantakan gitu lagi? Ya justru, gua datang ke sini mau minta tolong tadinya, Pan. Wah, apa tuh? Jadi gini, Pan. Kebetulan ini ya, besok temen gua hajatan, mau nikahin anaknya yang perawan. Nah, gua disuruh ke sono ini. Alah, bisa aja alasannya. Bilang aja mau kabur. Ya lu beneran gua nggak ngada-ngada. Alah, udahlah Parungkat. Masa bisa kebetulan gitu? Ya lu seriusan? Orang gua disuruh jadi penerima tamu. Iya, percaya aja deh biar Parungkat seneng. Apaan sih lu bejir nggak jelas? Ya udah, iya. Terus Parungkat mau minta tolong apa? Jadi gini, Pan. Maksud gua tuh, bisa nggak sih lu wakilin dulu? Bilang aja lu RT-nya. Jangan bilang kalau lu udah diganti sama gua. Bilang ke siapa? Ya ke orang-orang yang datang ke sini pas penilaian besok. Tuh kan, itu namanya gengsi. Bilang aja nggak mau dicap RT paling jelek sama mereka. Ih, batu ya lu lama-lama. Dibilang gua lagi ada perlu besok. Iya, ya udah. Iya saya wakilin, tenang. Ntar saya ngadepin. Gitu kayak lu dari tadi, ribet lu jadi orang. Kemarin aja ngebet pengen jadi RT. Giliran ada kayak gini nggak mau ngadepin. Aduh, gimana sih ini Parungkat? Kita udah capek-capek bantu dia jadi RT, malah mundur di tengah jalan. Iya bener. Ya, lu kayak pada baru kenal aja sama bapak gua. Dia memang gitu orangnya. Gagal deh ini rencana gua buat ketemu si Gea. Aduh, Rungkat. Untung udah tua lu. Kalau seumuran mah udah gua smackdown tuh orang. Melayang dah duit gua 5 juta. Terus gimana ini? Ini mah kita cuma bikin malu doang yang ada. Ya lu maunya gimana? Kampung kita kan emang dari dulu malu-maluin. Parah lu, Bi. Mana sekarang kita punya RT yang malah tambah bikin malu lagi. Udahlah, ini mah udah nggak bakal bener. Gua mau pulang aja dah. Iyalah, gua juga. Yang ada kesel doang ini mah. Ya udah kalau gitu gua juga pulang ah. Iya sih, gua tahu bapak gua emang malu-maluin. Tapi kan tetap aja itu bapak gua. Pak, tenang aja Pak. Mau gimana pun bapak, Peot tetap sayang kok sama bapak. Peot bakal buktiin ke orang-orang kalau bapak masih tetap pantas jadi ketua RT. Lihat aja besok, Peot bakal bikin RT kita punya gapura yang terbaik dari RT lain. Aduh, perasaan gua kok jadi nggak enak ya. Kok bisa-bisanya gue ngomong gitu soal Parungkat ke si Peot tanpa mikirin perasaannya? Gak bisa nih, gue mesti balik lagi nih buat minta maaf sama si Peot. Bener-bener ini Parungkat bikin kesel aja anjir. Tapi kayaknya gak seharusnya ya gue bilang gitu depan si Peot.
Yah, jadi nggak enak gua sama dia. Aduh, balik lagi ah. Gua harus minta maaf sama si Peot. Bangke, korek gua ketinggalan lagi di gardu. Harus cepet balik ini, keburu dirampas curankor. Kayaknya udah aman nih situasi. Tapi gua kemana ini? Pakai alasan mau kondangan segala lagi. Tahu bodo amat, pergi aja dulu. Siapa tahu beneran lagi ada yang hajatan. Lumayan bisa dapat makan gratis cuma modal amplop kosong. Aduh, bosen banget tiap hari begini. Tidur, ngopi, ngerokok, makan, belum ada titik terang. Enaknya ngapain ya hari ini? Oh iya, hari ini kan gua harus wakilin Parungkat ya. Hampir aja lupa. Ada-ada aja emang tuh orang tua. Tapi biarinlah, hitung-hitung biar ada kegiatan hari ini. Kira-kira nanti gua harus gimana ya? Ah, udahlah, nggak usah dipikirin. Kesana aja dulu. Haduh, Parungkat. Pantesan dia kabur. Bentukan gapuranya aja kayak gini. Halo, Bang Topan? Ya halo, lu lagi ngapain, Bi? Lagi nge-gym, Bang. Gaya lu, nge-gym segala. Biar berotot, Bang. Udah sini, lu gecek ke dapura sekarang, gua tunggu ya. Mau ngapain ya, Bang? Udah pokoknya lu kesini, ajak anak-anak yang lain. Udah tahu ada penilaian dari orang pusat malah pada santai. Iya, Bang. Saya kesana, Bang. Ya udah gecek, gua tunggu. Iya, Bang. Ya udah. Coba, sekarang lu jelasin kenapa hasilnya bisa begini. Pantesan Parungkat kabur. Ya, gimana Bang? Kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya cuma bisa segini hasilnya. Iya bang, kita juga udah nonton tutorial di YouTube. Nah, itu enak nonton tutorial. Harusnya hasilnya bagus dong. Itu dia masalahnya bang, baru nonton berapa menit kuota kita habis. Iya bener bang. Hah, alasan. Lagian yang kerja cuma kita berempat doang bang. Mana yang lain? Ngasih modal enggak, ngasih tenaga juga enggak. Ya, iya sih. Tapi nggak separah ini juga hasilnya. Ya udah Bang Topan, maafin kita. Yang penting kan kita udah usaha. Yang namanya usaha kan emang suka mengkhianati hasil. Ya udah gini aja. Lu semua jangan kemana-mana. Temenin gua di sini buat ngehadepin orang pusat. Nggak mau tahu gua harus tanggung jawab. Masa gua harus nanggung malu sendirian? Waduh, harus kabur ini sih. Apa gua pura-pura sakit ginjal aja ya daripada gua ikutan malu? Gini Bang Topan, maaf nih ya. Sebenarnya saya lagi sakit ginjal Bang Topan. Gua tahu lu lagi bikin alasan kan. Nggak ada yang boleh pergi dari sini sebelum penilaian. Siap Bang Topan. Pak, mohon maaf sebelumnya atas persiapan kita. Ya, beginilah Pak keadaan kampung kita. Oh, nggak apa-apa kok Pak. Tenang aja. Ini tetap kita harus nilai kok. Ya udah kalau gitu silahkan Pak. Baik Pak. Mohon izin ya Pak. Iya, Silakan Pak. Ini parah nih. Sejauh ini yang paling jauh. Jangan gitu.
Bagus loh ini. Semuanya terbuat dari barang bekas. Bener-bener kreatif. Saya suka semangat mereka. Pak, dari kami cukup segitu aja. Besok Bapak datang ya ke kelurahan untuk memberikan laporan, sekaligus lihat pengumuman hasil pemenangnya. Wah, ini emang harus banget ya Pak. Besok saya datang ke kelurahan. Soalnya besok saya udah mulai masuk kerja Pak. Ya harus dong, kalian kan peserta lomba. Oh, oke deh kalau gitu. Maaf kalau boleh tahu, ini tema atau judulnya? Penjajahan, Pak. Waduh. Oh, oke, penjajahan ya. Baik, kalau gitu kami pamit dulu ya Pak. Iya, silakan. Iya Pak, silakan Pak. Cuek amat tuh petugas, nggak ngasih komentar sama sekali. Yah, lu lagi. Dia nggak ngehina aja udah bersyukur, Bi. Iya sih juga ya. Lil, ngopi atuh Lil. BTW, maafin gua ya Lil. Gua gagal gantiin lu jadi ketua RT. Lagian lu juga ngapain sih Lil pakai buru-buru modiar? Coba masih lu yang jadi RT-nya. Belum tentu menang juga sih. Kedengeran gak Lil? Bunyi perut gua Lil. Lapar gua dari pagi keliling nyari yang hajatan gak nemu-nemu. Wah, ada yang gak beres nih. Gak mungkin RT gue menang. Pak, itu serius RT saya yang juara 1? Loh, ya serius. Sesuai yang tertera di papan pengumuman, itu sudah keputusan dari pusat, Mas Topan. Tapi kok bisa, Pak? Duduk dulu, Mas Topan. Oke. Sebetulnya lomba ini memang diadakan untuk memberi subsidi pada warga yang tidak mampu, Mas. Dan banyak juga beberapa penilaian dari pusat yang saya pun tidak tahu. Intinya kampung kalian ini memenuhi syarat untuk menerima subsidi ini dari pusat. Oh, gitu. Betul, Mas Topan. Saya kira ada settingan karena pada takut sama Parungkan. Enggak dong. Berarti uang ini bukan buat ketua RT ya, Pak? Oh, enggak. Uang itu tetap diberikan sebagai hadiah. Tapi bukan hanya untuk ketua RT ya. Melainkan untuk semua warga yang ada di lingkungan itu. Ya, terutama untuk warga yang membutuhkan. Dan warga yang ikut andil dalam kontes ini. Iya, terus. Nah, untuk dana bantuan subsidi nanti tetap akan diberikan lagi dengan jumlah yang sangat besar dan digunakan untuk kebutuhan lingkungan. Dan itu nanti orang pusat, Mas Topan, yang langsung akan mengurusnya. Oh, alhamdulillah Pak kalau gitu. Oh iya, sebentar Mas Topan. Ini, tolong diterima ya Mas Topan. Baik, terima kasih Pak Lurah. Nggak nyangka bisa menang. Anak-anak pasti nggak percaya dengernya. Usaha mereka emang gak sia-sia. Nggak bakal gua kasih jatah buat si Rungkan. Enak aja dia udah lari dari tanggung jawab, masih mau nerima hadiah. Iya. Yes. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya gue bisa nyusulin si Gea. Ingat ya, jangan sampai Parungkan tahu, oke? Siap. Tapi apa nggak kasihan sama si bapak? Kasihan apa sih? Kasihan siapa? Kan tetap dia sebagai ketua RT-nya di sini. Ya terus dia ngapain kabur, gue tanya. Kalau emang dia RT yang bertanggung jawab. Tahu? Iya deh, maafin bapak gue ya. Anggap aja gue ngewakilin dia sebagai anak RT. Udah Yot. Iya, kita udah maafin kok. Lagian kita juga udah kenal lama sama bapak lu. Jadi udah tahu karakternya kayak gitu. Iya Bang Topan. Terus lu tetap mau bilang sama bapak lu? Gimana Ya janganlah. Iya. Bahaya Yot. Ya maksud gue mau bagi 2 duitnya sama dia. Dia 5 juta, gue 5 juta. Ya kalau gitu ketahuan dong. Kalau mau lu bilangnya duit dari mana kek, nemu kek atau nyopet kek. Iya bener. Iya Yot. Bentar Yot. Jangan dulu marah ya. Jujur nih ya, dia aja pernah ngomong sama gua. Katanya kalau dia menang nggak bakal ngasih ke lu sepeser pun. Karena lu nggak support kan waktu itu sama dia. Masa lu masih mau ngasih dia? Nah, benar tuh. Emang dia ngomong gitu ya? Ya Iyalah. gila kepercayaan. Tega juga ya si bapak sama gua. Makanya. Ya udah deh, kalau gitu duitnya buat lu aja deh, Pi. Nih. Lah, kenapa ngasih gua dah. Udah itu jatah lu. Udah, terima aja. Enggak. Apa-apaan sih lu? Gua udah dapat bagian ini. Maksud gua tuh besok pagi kalau nggak kesiangan, gua mau langsung nikah aja deh sama ade lu. Iya.
Apaan? Enggak. Enak aja lu nikahin adik gua 10 juta. Mampus. Ya terus lu maunya berapa? 50 juta lah, Yot. Sedeng. Kan bisa sewa sound horeg. Ya udah sini patungan berlima. Kan pas tuh. Lah, Parah Ih, sih. Parah banget sih lu, bejir. Lu mau anak lu hasil dari patungan kita berlima? tahu. Nah, lu jangan ngomong gitu dong. Itu kan adik gua. Lah ya lupa. Kayaknya udah aman ini situasinya. Kira-kira si Topan dapat hinaan apa ya dari orang pusat? Udah, bodo amat. Tinggal minta maaf, susah amat. Lu Yot, kemana aja lu nggak pernah kelihatan? Bapak yang kemana aja? Namanya juga ketua RT Yot, sibuk gua keliling. Keliling sih keliling, tapi nggak keliling Indonesia juga kali. Sampai 2 hari nggak pulang. Suka paru-paru nggak tahu lu. BTW RT kita juara berapa Yot? Waduh, kasih tahu jangan ya. Gue nggak bisa bohong lagi sama orang tua. Tapi Apakah Peot akan memberitahu Parungkat soal ini? Jika iya, masalah sedang menimpa kita. Lalu bagaimana dengan Dot yang sedang meminta bantuan Lisa untuk mencarikan alamat dia di Australia? Apakah dia akan pergi ke sana? Dengan siapa? Tidak mungkin ia sendirian. Tapi tenang, Robby sedang mencarikan solusinya. Tetapi Tante Mika sulit menghubungi Dot saat itu. Sepertinya Dot lupa kalau malam itu dia harus menjemput ibunya tugas di rumah sakit. Lantas, siapa dia? Hei, kayak kenal.